Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Bang Nuim? Ini apa kabar? Alhamdulillah. Di Australia ini ada lagi virus lagi berkembang gitu. Apa tuh nama virusnya? Kalau di Indonesia ini banyak virus ini. Apa tuh di Jawa, di Surabaya paling besar itu anak-anak kecil kena diabetes gitu. Wah, luar biasa ya. Di sana apa listeria apa gitu kalau enggak salah di Australia. Listeria. Betul gitu, Bang. Betul, tapi itu bukan hal yang terlalu menggelisahkan ya, terlalu menggemparkan. Karena itu bagian dari beberapa penyakit yang mudah timbul karena melalui makanan. Jadi makanan ini memang sangat ya hati-hatilah. Perlu makan, tapi jangan makan sembarangan. Jadi makan halalan thayyiban. Mudah-mudahan begitu. Jangan. Nah, kan ini banyak makanan-makanan mentah. Ini yang bisa menimbulkan ya dari jamur misalnya, atau orang Medan bilangnya cendawan, ya menyebutnya cendawan. Ini kan di Australia ini baru-baru ini terjadi kegemparan karena beberapa orang tewas setelah dijamu makan jamur oleh ini masalahnya oleh bekas menantunya. Jadi perempuan ini pernah menjadi menantu satu pasangan. Tadi dia mengundang orang ini kasih makan, tapi dia sendiri katanya juga ikut terkena racunan cendawan. Karena jamur ini berbahaya sekali ya, berbahaya dia. Dan ini juga enoki. Jadi listeria ini juga dari enoki. Banyak yang terkena itu ibu-ibu yang sedang hamil dan anak yang dalam kandungan dan lain sebagainya. Innalillah, luar biasa. Ya, apa salah makan entah kata gimana ya. Politikus kita ini juga jadi agak unik sekarang ini. Ada yang tadinya demen video porno sekarang rajin ke masjid. Ada pula yang setelah dikritik, yang pengkritiknya dilabrak di depan Bareskrim. Tapi penglihatan dari jauh Bang Nuim, apa yang terjadi dengan Republik ini dan ke depan apakah sebuah perbaikan akan terjadi? Bagaimana penglihatan Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Ya, kita harus selalu optimis ya, sebagai Muslim. Kita tidak boleh pesimis ya. Kita harus optimis, kita terus berdoa. Tetapi berdoa saja tanpa berjuang tidak bisa. Itu makanya Rasulullah berperang. Jadi Rasulullah itu doanya luar biasa kan, tapi dia berperang juga, bahkan perang pernah cedera dalam peperangan. Jadi dalam satu peperangan ketika beliau cedera, katanya itu yang menyebabkan pada akhirnya ketika pada usia 63 tahun beliau mulai menderita penyakit semacam migrain karena kepalanya pernah terkena tetakan dari pedang musuh dan lain sebagainya. Tapi itu menunjukkan doa saja tanpa perbuatan tidak akan cukup. Jadi seperti yang pernah digambarkan ketika Rasulullah SAW pada suatu waktu sedang duduk, datang menghampiri seorang ke Arab, dia turun dari untanya, dia langsung menghampiri Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Fulan, itu unta kamu belum diikat, bagaimana itu?" "Oh, saya tawakal." "Oh, jangan, arbutha atau tawakal." Ikat dulu, baru tawakal. Jadi mesti ada usaha. Jadi kita mesti tetap optimis. Jadi usaha kita itu adalah bagaimana mencari orang yang betul-betul kita yakini akan mampu untuk memberikan bimbingan. Karena dalam hal-hal tertentu seperti dikatakan oleh sementara pengamat, ada misalnya kiat-kiat pemerintahan yang sangat memberati penguasa, meringankan rakyat. Nah, ini yang perlu barangkali ditelaah. Ini kiat apa ini? Ini ideologi apa ini yang memberati penguasa tetapi meringankan rakyat, bukan kebalikannya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kita mesti tetap optimis, tapi optimis tidak bisa hanya berdoa. Kalau kita kebakaran janggut, jangan berdoa minta hujan, tapi carilah air untuk memadamkan kebakaran itu. Ya, luar biasa ini. Lagi berdoa pun kadang-kadang ada orang punya ide. Ada lembaga penanggulangan terorisme harus diawasi itu masjid-masjid. Doanya apa sih? Katanya nanti baca selawat taskir, salah lagi. Apa yang Bang Nuim lihat? Ini sebenarnya radikalisme ini ada yang bilang itu dari ketidakadilan dan kerusakan moral sebenarnya menyebabkan radikalisme. Apakah benar ini pula rumah-rumah ibadah ini ada baru ide, tapi macam tes water lah gitu. Bagaimana Bang Nuim melihatnya, Bang? Iya.
Kalau dibilangkan radikalisme, ialah Imam Bonjol saja waktu melawan Belanda dikatakan dia seorang Muslim yang radikal. Kalau dia bukan radikal sebagai Muslim, dia nurut saja, ya nggak apa-apa, nanti di akhirat itu tidak. Islam itu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Itu mesti di dunia dan di akhirat, tidak hanya satu. Islam itu tidak hanya satu. Islam itu ada dua, ya, ibadah dan amal. Itu amal dan ibadah. Jadi begitu. Jadi orang seperti Imam Bonjol dikatakan radikal. Barangkali sekarang ini, kalau ada orang seperti Bung Tomo yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Surabaya waktu itu, ya, atau memimpin perlawanan terhadap Belanda, ya dia radikal. Barangkali ulama-ulama yang mengatakan bahwa perjuangan secara fisik, ya, bersenjata melawan Belanda adalah fisabilillah, itu di jalan Tuhan, ya itu juga radikal. Bagi Belanda itu radikal, tentu saja radikal. Tapi tanpa radikalisme seperti itu, ya mungkin kita akan terjajah lebih lama lagi, karena 17 Agustus 1945 itu hanya sebatas proklamasi kemerdekaan, bukan mengatakan kita akan melakukan perjuangan bersenjata. Yang betul-betul hakikat perjuangan bersenjata itu, ya, itu di Surabaya dengan pekikan-pekikan Allahu Akbar dan lain sebagainya. Kemudian ada yang ingin mengecilkan peran Bung Tomo dengan menanyakan waktu terjadi pertempuran melawan Belanda dan Inggris, di mana seorang jenderal Inggris tewas pada itu, Bung Tomo di mana, ya? Seakan-akan mau mengecilkan. Barangkali dia bersembunyi. Jelas dong, dia bersembunyi supaya dia bisa terus memimpin. Karena tanpa pemimpin yang menyemangati, itu tidak bisa juga perjuangan itu berjalan dengan baik. Jadi ya radikal itu sebenarnya tepuk dada tanya selera, kata orang. Bagaimana kita menafsirkan radikalisme? Karena itu perlawanan itu oleh Belanda udah jelas kita dianggap teroris. Maka selalu dikatakan kan, hari ini teroris, besoknya pahlawan. Kita lihat misalnya di Kenya, Jomo Kenyatta, ketika dia memimpin gerakan bernama Mau. Itu dikatakan dia teroris dan lain sebagainya. Besoknya dia pahlawan, sama saja. Iya, memang perlawanan ini menyebabkan sebuah literasi panjang, ya. Tapi bagaimana itu warga yang sedang berjuang tuh di Kepulauan Riau, Bang Nuim, sampai apakah berita ini sampai ke Australia, masalah Pulau Rempang? Ini kan antara investasi dan kepentingan masyarakat adat, nampaknya sebuah dilema bagi pemerintah. Dan bagaimana melihatnya Bang Nuim dari segi kenyataan hari-hari ini yang sedang bergolak di sana? Silakan Bang. Oke lah, ya. Rempang itu katanya bahwa sebuah mau dibangun nanti sebuah tempat yang katanya yang ekologi secara lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini masalahnya begini. Kalau saya tidak salah, ada undang-undang di Indonesia yang mengatakan apabila petak tanah telah diduduki selama 30 tahun tanpa ada ganggu gugat dari pihak pemerintah, maka tanah itu menjadi orang yang telah mendudukinya. Betul, ada itu. Nah, ini mereka di Rempang ini sudah berapa puluh tahun mereka berada di situ, sudah turun-temurun dan sebagainya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus diajukan. Pertama, apakah perlu sampai 1.000 orang personil TNI, Polri? Kita kan tidak lagi, TNI kan harusnya tidak diikut sertakan lagi dalam hal yang seperti ini. Cukup polisi. Jadi perlu pendekatan-pendekatan yang persuasif. Jadi bukan pendekatan-pendekatan opresif yang melakukan dengan gas air mata anak. Kita belajar dong apa yang terjadi di Jawa Timur, yaitu ketika terjadi kegaduhan di stadion sepak bola, berapa banyak yang mati, 100 berapa puluh yang mati karena kepanikan disebabkan oleh gas air mata. Ini kita lakukan lagi, ini anak-anak kecil. Ya oke lah, anak-anak kecil ini memang kenapa mereka berjilbab, ya mungkin karena itu juga bikin aja, kasih saja barangkali serangan biar tahu, mungkin doanya nggak mempan itu dengan melawan gas air mata dan lain sebagainya. Itu menggunakan itu, dan gabungan polisi, TNI dan lain sebagainya. Ini kan kasihan kita, ini kan bangsa kita, ini anak-anak yang tidak berdosa. Mereka lalu diserang dengan gas air mata dan lain sebagainya. Pada waktu yang sama, ketika Ponco Sutowo misalnya sudah habis perjanjiannya untuk kalau tidak salah Hotel Sultan dan sebagainya di Gelora Bung Karno, ya Menko Polhukam hanya dengan barangkali mesti mesti hengkang. Kirim dong polisi dan tentara untuk menyingkirkan, karena
yang namanya Ponco Sutowo ini juga ayahnya itu tidaknya hebat sekali. Selalu dikatakan dia hampir membangkrutkan Pertamina, kalaupun bukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika Pertamina terjebak hutang hampir 11 miliar dolar di tahun 70-an, waktu itu $1 Amerika hanya 400 rupiah. Tapi dia tidak pernah. Saya ingat membaca koran ketika dia pergi dengan pesawat pribadinya dari Jakarta ke Bangkok. Ditanya mau ngapain? Pusing ini kita Pertamina, saya mau main golf di sana. Nah, itu dia. Lalu merayakan hari ulang tahun Pertamina, dirayakan di Swiss, di Jenewa. Untuk apa katanya? Untuk memberikan kesan kita mau pameran batik di sana sekaligus. Masya Allah, pameran batik sampai ke Pertamina, sampai ke Jenewa. Padahal sumber keuangan di Swiss itu ada di Zurich, bukan di Jenewa. Nah ini hal-hal dan Ibnu Sutowo itu tidak pernah dihukum dan dia diberhentikan oleh Soeharto. Saya pernah wawancara dia waktu saya menjadi wartawan di Medan dan orangnya sangat percaya diri. Kalau tidak maupun dikatakan kalau orang Medan bilang itu mangka itu. Kantornya sombong sedikit lah. Sombong. Tidak peduli kepada siapa-siapa. Nah, ini kita lihat sekarang kejadian kenapa Menteri Menko Polhukam mengatakan ya mungkin dia mesti sudah hengkang nih anaknya Ponco Sutowo sudah 50 tahun sudah selesai. Ya itu ada perjanjian nih, sudah selesai mesti hengkang begitu. Kenapa tidak kirim saja mau break dengan waktu seperti Jenderal Dudung sebagai Pangdam Jakarta kirim rantas kendaraan strategis untuk mengurunkan baliho FPI lalu diangkat menjadi Panglima Kostrat, diangkat jadi Kepala Staf karena mampu menurunkan baliho barangkali baliho itu. Nah ini konsistensi itu. Ambillah contoh. Nah ini dikatakan ini barangkali identitas. Ambillah contoh dari apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Kalau anakku itu kesayangannya Fatimah. Kalau anakku mencuri, aku potong tangannya. Masya Allah. Itu dia, itu ajaran, itu syariat ya, itu dia. Ya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat negeri. Kita jalan-jalan Bang ke mancanegara. Di Jerman kemarin, Abu Mazen membuat sebuah statement tentang Holocaust dan Yahudi. Mungkin Bang Nuim kan di Melbourne banyak pula Yahudi. Mereka ini uring-uringan ketika Abu Mazen ini menyetuskan sebuah kisah tentang Holocaust dan menyampingkan orang-orang Yahudi. Ini salah orangnya bukan yang ini, kata Armenia dan lain-lain. Bagaimana Bang Nuim melihatnya Bang? Itu anehnya. Sekarang ini kalau ada orang di Eropa berani membantah bahwa pernah terjadi Holocaust, dia bisa dihukum. Seorang sejarawan Inggris, Irvine, kalau saya tidak salah namanya, dia pernah dihukum penjara di Austria karena dia mengatakan tunggu dulu, barangkali kita perlu teliti kembali ini yang namanya Holocaust ini. Apakah benar 6 juta orang Yahudi dan sebagainya. Nah, ini ketidakadilan. Mereka menggunakan apa yang disebutkan sebagai suatu siasat korban. Artinya sampai sekarang orang Yahudi yang begitu hebat berkuasa di Israel masih menganggap dirinya korban. Dengan demikian dia selalu mengatakan kami menuntut keadilan karena kami ini korban, sampai sekarang korban. Padahal dia yang mengorbankan orang-orang Palestina. Jadi Abu Mazen sendiri bukannya saya terlalu kagum pada dia, tidak juga ya. Dia seharusnya sudah sejak lama menyerahkan urusan itu, Al-Fatah itu bisa bergabung dengan Hamas. Tapi apa yang terjadi sekarang ini adalah ketika rasa bersalah bangsa Barat terhadap umat Yahudi, mereka menebus kesalahan yang pernah mereka lakukan, kekejaman, kezaliman yang mereka lakukan terhadap umat Yahudi. Sekarang ini mereka melakukan penebusan tanpa memikirkan tentang nasib orang lain, termasuk bangsa Palestina. Jadi mereka itu ingin untuk menenteramkan perasaan nurani mereka sendiri. Begitu bersalah mereka melakukan kekejaman terhadap Yahudi. Itu tidak bisa dibantah. Bacalah sejarah, ini yang menjadi masalah. Dalam bukunya saya sudah kutip berapa kali. Alan Mikhail, ini seorang non-muslim. Dia menulis tentang khilafah Utsmaniyah. Dan dia mengatakan dalam bukunya berjudul God Shadow atau Bayang-Bayang Tuhan, bahwa di zaman kekuasaan khilafah Utsmaniyah,
begitu banyak orang Yahudi dan orang Nasrani yang berbondong-bondong pindah ke wilayah yang dikuasai oleh Khilafah Utsmaniyah. Kenapa? Karena di sana mereka mendapatkan keadilan, walaupun mereka bukan Muslim. Sedangkan di negeri mereka sendiri, atau kalau orang Yahudi tempat mereka menumpang di Eropa, mereka diperlakukan dengan sangat tidak wajar, dengan sangat bengis, dengan sekali. Itu pertama. Kalau kita baca sejarah oleh Dr. Northcote Parkinson, ini seorang profesor dari Inggris tentang sejarah Timur dan Barat, dan dia mengatakan dalam bukunya itu bahwa perang salib pertama dari Inggris, dari kota York ke Yerusalem ke Al-Quds, itu dibiayai oleh penduduk Yahudi di York, tempat York. Jadi New York itu, York baru itu karena waktu Inggris tukar dengan Belanda, itu dulu kan New Amsterdam, Amsterdam baru, diberikan kepada Inggris, ganti namanya jadi York baru. Nah, Belanda dapat pulau Banda, diserahkan oleh Inggris dapat kota New York. Dari York itu mereka melakukan, ya betul. Iya, itu makanya ada rumah sakit New Amsterdam di sana. Betul. Dari Banda itu tukar-tukaran New York kita. Itu. Enaknya kalau kata orang sekarang ini seenak perut mereka kan. Mereka melakukan. Dan itu ini saya beralih sedikit, kata BBC London, ketika Jan Peter Zumkun si Belanda terkutuk ini berkuasa, dia mendatangkan algojo dari Jepang untuk menghabisi penduduk Pulau Banda yang merupakan umat Islam, mayoritas 99,9% Islam. Ya, ini tidak disebut-sebut. Yang disebut-sebut itu radikal, dengan kita tahu kemana ini jalannya. Ini radikul ini kemana jalan. Itu sebut dong bahwa Belanda itu jahat. Belanda itu melakukan di Rengat itu. Coba baca sejarah di Rengat itu. Sungai sampai tumpat karena tentara Belanda dan abdi-abdinya. Ya, ini cicunguk-cicunguknya yang berdinas pada ketentaraan Belanda pada waktu itu. Melakukan pembantaian sehingga tumpat sungai itu, dan orang di Rengat tidak bau makan ikan karena sanksi ikan itu makan daging manusia. Itu dilakukan oleh Belanda tahun 1949 di sekitar bulan Januari. Itu dokumennya lengkap di Universitas Leiden sana. Bahkan itu dijadikan bahan oleh seorang mahasiswa S3 dari Swiss. Tapi dia heran, kok orang Indonesia diam aja nih, nggak pernah menyebut sesuatu. Yang dikejar-kejar itu, dia kadrun ini, keturunan Yaman ini bahaya. Bagaimana? Belajar sejarah dok. Yang jahat itu Belanda. Luar biasa. Bang Nuim, tadi kita bincang masalah korban dari Holocaust. Saya lagi ingat ini ada sepaket peraturan masalah hak asasi manusia yang sudah terkatung-katung di Republik ini. Korban-korban dari berbagai pelanggaran HAM, mulai dari Aceh dan lain-lain, dan Pak Mahfud kemarin keliling Eropa Timur, tengok-tengok korban 65. Apakah ini akan terjadi sebuah kickback balik ya, karena Presiden mengatakan menyesalkan kejadian tersebut. Nah, apakah identik nanti akan terjadi merevisi sejarah tentang PKI dan gerakan 30 September yang sebentar lagi kita akan peringati juga? Ada orang bilang nanti Jalan Muhammad Yani dan lain-lain akan hilang. Bagaimana Bang Nuim melihatnya? Mungkin ini kita salah. Sebenarnya ini barangkali salah alamat. Karena di kita ada peristiwa-peristiwa di Sumatera yang terjadi. Peristiwa yang di ujung hidung kita, yaitu di mana? Di Tanjung Priok. Seorang waktu itu petinggi televisi RI, waktu itu belum ada seorang TVRI, seorang petinggi televisi RI. Saya bersumpah ini, dia bukan Muslim. Dia cerita kepada saya, apa yang terjadi bang? Saya udah masuk ke mobil. Waktu itu dia seorang petinggi di TVRI. Tahu-tahu dia katanya bisa menyadap pembicaraan di antara TNI. Waktu itu kan TNI kan dia dua peranan kan. Jadi dia mengatakan dia mendengar waktu itu ada perintah supaya segera berangkat ke Tanjung Priok dan masuk ke masjid dalam keadaan katanya berlumpur sepatu itu semua. Jadi maksudnya untuk provokasi. Ketika terjadi perlawanan,
maka ada seorang mahasiswa, saya bersumpah, mahasiswanya ini sudah pulang ke Indonesia, pernah menjadi petinggi, kemudian dia meninggal dunia. Dia seorang Muslim, lulusan Gontor, dia ke sini untuk mengerjakan S3-nya. Saya bersumpah, dia mengatakan bahwa istrinya mengatakan kepada dia waktu itu, melihat itu truk itu dilempari saja mayat orang-orang Muslim di Tanjung Priok itu dilempari ke dalam truk. Tapi kan akhirnya memang didamaikan itu, kalau tidak salah saya oleh Tri Sutrisno ikut barangkali terlibat untuk mendamaikan. Ini semuanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ini sangat luar biasa juga yang terjadi. Misalnya di daerah-daerah di Sumatera, di Aceh kita tahu ketika itu sedang ada pengajian. Pengajian diturunkan, di Brondong dan lain sebagainya. Kenapa ini seakan-akan kalau inilah dia seperti saya katakan, Rohingya itu itu kan Muslim. Orang umat Islam di India yang dihabisi oleh anak, disuruh berdiri di depan kelas ditempeleng kiri kanan karena dia Muslim. Itu kan jadi seakan-akan kalau umat Islam itu jiwanya, nyawanya itu hampir ya kita lihatlah kilometer 50 saja, kenapa jauh-jauh baru kejadian. Ya, kenapa? Maksudnya begini, kita menginginkan perbaikan, kita tidak mau, kita ingin hukum ditegakkan, keadilan ditegakkan, karena kita lihat di Universitas Harvard di Amerika Serikat, universitas tertua dan salah satu universitas yang terbaik di dunia, di gerbang pintu masuk fakultas hukumnya ada kutipan dari An-Nisa 135. Ya ayuhan nas, itu dia kunu khawamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum. Ini juga di Mahkamah Konstitusi di Jakarta ada, dikutip itu. Jadi tidak boleh, Rasulullah mengatakan kalau anakku Fatimah yang dia begitu sayangi karena memberinya cucu dan lain sebagainya sampai mencuri, aku potong tangannya. Ini ada kasus, saya cerita sebentar saja kalau boleh. Silakan. Ini Umar bin Khattab ini punya, waktu dia sebelum menjadi Muslim, dia punya kawan dagang jual kuda yang luar biasa, namanya Amr bin As. Mereka ini kemana-mana, kuda pesanan dari Persia, dari mana semua itu pesan dari mereka, karena kuda mereka itu luar biasa. Ini nanti ceritanya itu lain lagi. Nah, kemudian ketika dia menjadi khalifah, mengangkat Umar bin As sebagai gubernur Mesir. Nah, Amr bin As ini kepingin untuk memperlebar masjid di Mesir. Tapi di situ ada rumah seorang non-Muslim. Ditawari non-Muslim ini bagaimana ganti rugi, dan dia tidak mau. Akhirnya karena sudah barangkali naik pitam, Amr bin As membongkar paksa rumah orang Muslim tadi untuk memperbesar masjid. Orang Muslim yang non-Muslim ini, pemilik rumah ini tentu merasa sedih sekali, dia diperlakukan dengan sangat zalim. Bertanya ke kiri kanan, ada yang mengatakan, kenapa kamu nggak pergi ke Madinah? Kamu cari yang namanya Khalifah Umar bin Khattab, kamu adukan hal kamu ini kepada. Maka dia pergi ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, dia lihat di masjid itu ada orang lagi nyapu-nyapu masjid. Pakaiannya juga ya tidak terlalu mewah lah, bukan batik lah, pakaiannya lain lah itu begitu. Lalu dia tanya, saya mau jumpa khalifah nih, katanya. Oh ya, ada urusan apa? Kata yang nyapu masjid ini. Wah, ini rumah saya dibongkar sama gubernur Amr bin As, katanya. Dibongkar karena dia mau memperlebar masjid. Hah? Iya. Betul kamu, betul. Dia menulis di sebuah batu. Dia kasih dia balang, batu ini kamu bawa ke gubernur Mesir, Amr bin As. Bawa aja ke sana, kasih dia. Begitu menerima batu itu kasrah. Ada Mesir, ada ceritanya. Si Amr bin As menggelatuk lututnya katanya itu. Lalu dia bilang, ini kita bongkar kembali masjid ini, kita dirikan rumah kamu, begini kembali. Dia bilang, kenapa? Ya ini ajaran Islam sudah aku langgar. Karena aku bertindak zalim terhadap kamu. Ini kepada non-Muslim. Masya Allah. Kepada non-Muslim. Orang ini bilang, wah kenapa? Ya begitu, ajaran Islam. Kalau begitu saya relakan. Ya, jadi sebagai sedekah, ya sudah nggak apa-apa. Ini kan kita melihat, jadi kalau mau bicara soal keadilan, belajarlah keadilan ini. Kunu qawamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum. Jadi jangan enak aja bilang tadrun, bilang enggak benar. Kamu enggak tahu, jangan ngomong. Kalau tidak tahu, jangan ngomong. Ini itu. Jadi
Apalagi ini inilah mengingatkan kita tidak peristiwa mempelajari Melayu sejarah. ini di Riau. Betul Bang Nuim. Betul, ini kan kita di Aceh itu orang lagi mengaji. 18 orang kalau saya tidak salah turun di dor begitu saja. Mana? Ini tidak ada. Nah, memang betul, saya mengakui bahwa kita melakukan dalam hal ini pemerintah Orde Baru melakukan kekeliruan. Karena anak cucu dari mereka yang pernah terlibat ya sebagai orang-orang PKI dikatakan bersalah. Tidak bisa kesalahan ayah ditimpakan ke anaknya. Memang ada dalam perjanjian lama dikatakan Tuhan kamu adalah Tuhan yang pencemburu yang akan menimpakan ya, kesalahan dan dosa itu sampai 7 turunan. Tapi tidak bisa diterima dalam Islam. Islam mengatakan tangan menyencang, bahu memikul. Siapa yang bikin salah, dia yang harus bayar hukumannya. Itu dia. Jadi kita jangan hanya sepihak saja. Kesian dong orang-orang yang dikirim oleh Soekarno dahulu untuk belajar, lalu dikatakan mereka itu tidak benar. Itu kita harus akui. Itu tidak benar. Walaupun kalau kita mau mengutip apa yang dikatakan oleh Nkrumah dari pemimpin pemimpin di Afrika, Kwame Nkrumah dari Ghana, itu sahabat dari Bung Karno almarhum, sahabat Nehru, sahabat Jamal Abdel Nasir. Kwame Nkrumah mengatakan, waduh gawat nih, kenapa? Aku kirim mahasiswa-mahasiswa dari Ghana ke Moskow, mereka pulang jadi kapitalis. Aku kirim mahasiswa-mahasiswa dari Ghana ke Amerika, mereka pulang jadi sosialis. Nah, jadi ya itu dia, karena dia melihat kenyataan waktu itu di Rusia. Wah, kok kayak gini aku nggak mau dong katanya. Dia ke Amerika, dia melihat ya wah ini kebebasannya terlalu hebat dan mereka juga tidak mau. Jadi begitulah yang terjadi. Ya luar biasa. Bang Nuim, ada negeri yang sedang berduka sekarang. Mungkin Bang Nuim bisa membuat sebuah atau pernah berkunjung ke Maroko, tempat di mana banyak literasi Islam terjadi ketika gempa yang sangat dahsyat ini. Pagi ini saja sudah 2.122 orang yang terdata meninggal dunia, belum lagi yang sakit. Apa yang Bang Nuim lihat dari segi dari Maroko ini, Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Kesian, karena mereka itu punya Madinah. Madinah itu kan pusat kota dan itu sudah dianggap kalau Madinah itu kan Yatrib. Tapi betul. Kemudian jadi Madinatul Nabi. Ya, jadi dikatakan kota Nabi, kemudian disebutkan Madinatul Munawwarah yang bercahaya dan lain sebagainya. Nah, Madinahnya itu yang ada di Maroko, di Marrakesh itu dianggap sebagai warisan untuk oleh PBB, dianggap itu sebagai warisan budaya untuk umat manusia. Saking bagusnya, saking uniknya dan lain sebagainya itu di sana. Dan kita tidak bisa melupakan Maroko ini. Di Maroko inilah, wahai saudara-saudari yang belum belajar sejarah dan tidak mau belajar sejarah. Di Maroko inilah di sebuah tempat bernama Fez. Disitulah berdiri universitas pertama di dunia. Siapa yang mendirikan? Oh, yang mendirikannya seorang perempuan, namanya Fatimah. Ya, itu Muslim. Iya, Muslimah dia. Maaf ya, dia Muslimah. Dia kadrun. Kurang cadang kadrun, Muslimah. Dia mewarisi dengan adiknya yang perempuan, mewarisi pusaka dari orang tuanya, tidak ada anak laki-laki, dan uang ini dipakai untuk apa? Mendirikan universitas pertama di dunia yang bernama Al-Qawariyin. Bersamaan dengan masjid yang namanya Al-Qawariyin. Kalau tidak salah tahun 859. Ini universitas ini sampai sekarang masih berdiri dan masih operasional. Masih mengajar. Jadi kalau ada yang tidak tahu, yang stoknya bilang, oh kadrun ini, tunggu dulu. Ini di antara lulusannya adalah orang yang kemudian menjadi Paus Sylvester kedua. Kepala pimpinan umat Katolik sedunia itu, Sylvester. Dia lulusan dari Al-Qawariyin. Orang Yahudi itu termasuk Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu juga belajar. Ini pokoknya cendekiawan Yahudi yang sangat luar biasa. Maimonides, bahasa nama Latin itu Maimonides. Dia lari dari Spanyol karena setelah Muslim dikalahkan di sana, biasanya itu orang-orang Yahudi semuanya dipaksa untuk mengubah agama mereka. Muslim, Yahudi dipaksa untuk mengubah menukar agama dari Yahudi masuk menjadi Katolik pada waktu itu. Itu yang disebutkan di dalam sejarah sebagai Inquisition atau Inquisisi. Nah, jadi agar tahu, jadi Maroko itu luar biasa, universitas pertama di dunia.
Universitas pertama bukan Al-Azhar, tetapi Al-Qawariyin, Al-Qawariyin di kota Fez. Itu sangat luar biasa. Jadi kita bersedih. Tetapi memang kita melihat bahwa bencana-bencana ini bukan hanya terjadi. Kita lihat saja baru saja terjadi itu di Amerika. Begitu dahsyat, angin bertiup sampai atap rumah melayang ke sana kemari. Kemudian terjadi juga di tahun 1755 barangkali itu ibu kota Portugal itu hampir musnah semua disebabkan oleh gempa. Kita tahu bagaimana di Italia juga gempa pernah memusnahkan kota. Kita tahu bahwa di Tiongkok pernah terjadi gempa yang mati sampai 240 juta orang dan lain sebagainya. 240 ribu orang. Jadi itu karena gempa ini sampai sekarang masih belum bisa, bukan tidak belum bisa diperkirakan. Nah, Al-Quran kan ada. Al-Quran itu ada surah khusus Al-Zalzalah. Di situ dikatakan ketika itu dikatakan ketika terjadi ketika bumi melepaskan bebannya. Apa ini? Quran menyebut ketika terjadi gempa itu karena bumi melepaskan bebannya. Rupanya menurut ilmu pengetahuan modern, ketika terjadi tubrukan antara lempeng bumi itu katanya dia melepaskan stresnya. Ya, dulu terjemahannya afqalaha disebutkan beban. Mungkin kalau diterjemahkan sekarang melepaskan stres gitu. Jadi sudah ada di dalam Quran, kita hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa. Terakhir Bang Nuim, sebuah pesan dari seorang senior Nuim Hayat. Kemarin saya ketemu pendengar setia Bang Nuim dari mulai belajar ini radio rasi. Beliau bilang titip salam buat Bang Nuim kalau bincang-bincang. Dia pendengar kita di Jogja sekarang. Pasti mereka sedang dengar nih. Perjalanan hidup Bang Nuim. Apa ini? Apa yang dia bilang saya belajar bahasa Inggris SMA tuh dari Bang Nuim Hayat kata. Masya Allah. Apa yang Bang Nuim lihat perjalanan hidup Bang Nuim ini luar biasa. Mungkin bisa sedikit kasih bocoran ke kita ini, Bang. Buat jadi hikmah hari Senin berkah ini. Silakan Bang. Tidak ada sebenarnya yang istimewa. Hanya kebetulan-kebetulan. Jadi ketika saya ini orang yang menyeludupkan emas ke India dari Malaya waktu itu dari Pulau Pinang. Itu uang emas dibeli. Ada tempat namanya di Pitt Street di Pinang itu ada jalan namanya Pitt Street. Jadi dibeli dari tukang emas itu uang logam emas murni. Masukin dalam sabun. Nah, dulu tidak ada alat detektor itu untuk mendeteksi logam. Jadi bisa bawa naik kapal seminggu dari Penang ke Madras. Itu kapalnya ada dua dulu, namanya State of Madras atau Rajula. Sampai di Madras, yang panasnya Rabi, harga emas anjlok karena 800 orang dalam kapal itu semuanya nyeludupkan emas. Jadi harga emas anjlok. Berangkat ke Bombay. Di Bombay itu masuk tempat ada namanya Crawford Market atau pasar Crawford. Di Bombay itu banyak orang-orang keturunan Tionghoa yang tidak bisa, udah 2-3 keturunan nggak bisa bahasa Hindi, nggak bisa bahasa India. Dari bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Ya, saya buka itu jual banyak duit. Kelilingin dunia. Usia 21 barangkali 22 tuh. Habis itu keliling Afrika Timur dan akhirnya loncat kapal di Arab Saudi. Di sana mengajar bahasa Inggris. Nah, ini ditakdirkan Allah SWT. Sampai di Saudi. Halo Bang. Halo. TKI gelap. Ya. Dari TKI gelap. Ya, lanjut Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Terputus tadi. Udah sekarang. Saya itu karena murid saya itu adalah orang yang rajin belajar. Ketika ujian negeri, mereka lulusnya luar biasa. Sehingga ketika pemerintah Arab Saudi ingin mendirikan sekolah putri pertama, Madrasatul Banat yang pertama di Jeddah, saya digadang-gadang mau jadi guru bahasa Inggris. Maka dipanggil ke Kementerian Pendidikan, ditanya, saudara warga negara tabi'iyah? Enggak. Saudara punya iqamah? Enggak. Lah, udah diusir. Kalau saya tidak diusir, mungkin perjalanan saya sampai sekarang mungkin terus di sana, enggak berhubungan dengan Rasil. Tapi diusir pulang, saya bilang, oke, perkenankan saya untuk menunaikan ibadah haji, karena ini sudah dekat musim haji. Habis itu saya akan bayar sendiri. Saya pulang naik kapal
haji Malaysia namanya Kuala Lumpur. Tidak sehebat kapal haji Indonesia Gunung Jati. Tidak, lebih hebat Gunung Jati. Pulang ke Indonesia, kemudian kembali menyelesaikan studi di Universitas Islam Sumatera Utara, mengajar di sana sebentar, bekerja sebagai wakil pemimpin redaksi sebuah koran di Medan. Akhirnya tahun 64 berangkat ke London, dapat pekerjaan di BBC. Nah, itulah awalnya. Jadi tahun 64 sudah keluar. Semuanya kadang-kadang hikmahnya kita tidak melihat. Kita tidak melihat hikmahnya. Kalau saya tidak, karena begini, ini betul-betul saya ceritakan. Saya pada suatu kali sedang tugas dari BBC, saya singgah di Mekah untuk umrah. Dalam perjalanan kembali ke BBC, saya mesti ke Kairo, dari Kairo Athena, Jenewa, London. Mau berangkat dari Jeddah ke Kairo, itu oleh perusahaan penerbangan Japan Airlines mengatakan, maaf, saudara punya tiket ini dari Jeddah ke Kairo tidak berlaku. Lah, saya bilang, saya besok mesti berangkat ke Kairo, sudah nggak bisa, nggak berlaku. Dan saya bilang, coba dibawa kepada Ahmad itu dia maksudnya pakcik kamu, amik kamu gitu, maksudnya bos kamu, bawa ke sana, tunjukin ini katanya salah, ini tiketnya dibikin dari Medan tiketnya ini. Sudah. Begitu dia bawa ke sana, ini orang datang dengan paket yang megah sekali, dengan egal, dengan apa, semua datang turun, datang pegang tangan, mau cium tangan saya tarik tangan saya. Saya bilang, Hadrat Takman, kamu siapa? Lah, nggak ingat, saya kan murid kamu dulu, katanya belajar bahasa Inggris, sekarang Alhamdulillah saya jadi manajer ini sibuk. Alhamdulillah. Akhirnya dia urus, itu dia. Jadi diurus, bisa ke Kairo, dari Kairo ke Athena, dari Athena itu di Athena. Saya melihat itu bangunan-bangunan kuno itu dan dihampiri oleh seorang perempuan yang bawa bayi, minta sedekah. Oh, jangan kasih uang. Orang-orang itu adalah orang-orang yang disebutkan sebagai gypsy, orang-orang Roma. Dan karena tidak dikasih uang, itu anak yang dia gendong menjerit-jerit, menangis. Lalu saya tanya tahu kenapa? Ya itu, kalau tidak kasih uang, anak itu pantatnya, maaf ya, ditusuk jarum oleh yang bawa itu. Karena anak itu adalah sewaan. Jadi siapa yang mau minta sedekah, aku nyewa bayi kamu ya, saya bawa dulu nih untuk sedekah. Jadi begitu. Dari Athena ke Jenewa, kembali ke London, London ke Australia, Australia ditarik lagi ke London, London tarik kembali ke Australia, ya sampai sekarang. Ya udah begitulah. Masya Allah. Nggak hebat, hanya biasa-biasa saja. Masya Allah, mengejar takdir yang luar biasa. Banyak yang lagi mengejar takdir sekarang di sini, Bang Nuim. menjemput takdir. Menjemput takdir. Masya Allah. Doa yang paling mujarab, ada pendengar nih nanya, apa yang Bang Nuim jalankan selama ini? Doa yang paling gacoan Bang Nuim gitu. Apa, Bang? Sebenarnya itu yang disebutkan selalu, bahwa doa yang disebutkan sapu jagat, yang paling pembungkas dan lain sebagainya itu, kita menginginkan kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Pendek saja. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ini saya dengar dari banyak ulama yang mengatakan, dari begitu, karena pendek ya, tentu waktu telah baca rahmati wa rabbi rahmahumma kama rabbiyani mendoakan orang tua itu tetap itu juga merupakan satu kewajiban. Tapi kalau untuk kita diri sendiri, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Terima kasih Bang Nuim pagi ini membuat hangat suasana hari Senin ini. Ini hari radio Republik Indonesia hari ini juga Bang Nuim. Insyaallah. Iya, masih ada peranan radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.